sebagai anak muda menerabas gengsi gua gitu untuk berdagang kaki lima. Ya jadi sebenarnya ya gue jalanin aja. Satu, emang karena nggak ada pilihan lain. Yang kedua, gua rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Umar, gua yang punya sate ini. Inilah sate halal yang udah berganti nama menjadi Iki Sate nih. Oh, jadi gue milih waktu jualan pagi karena gue melihat sebuah peluang di mana orang sarapan tuh bukan nggak ada, tapi jarang yang sate gitu. Jadi gue pengen membuat sebuah terobosan kita sarapan bergizi, berprotein, sate. Nah, disitulah gue memilih untuk berjualan pagi karena emang kalau misalnya sore itu sendiri udah banyak lah ya, kita banyak tahu lah sate Madura tuh kebanyakan buka dari sore sampai malam. Dan gue ngambil peluang buat sarapan. Buat gue belajar satenya sendiri, gue belajar dari nyokap gue. Sebelumnya nyokap gue emang tukang masak dan nyokap gue orang Jawa, dan resep sate yang gue pakai itu sate Solo. Gitu. Karena nyokap gue orang Solo. Oh, kalau gue sebenarnya bukan outlet karena emang target kita sarapan dan budget orang sarapan tuh nggak sebesar orang budget untuk makan malam. Jadi gue pakai metode keliling. Jadi gini, pakai motor di atas gerobak nyari lapak. Mappingnya sebenarnya tinggal nyari aja tukang sayur yang rame gitu. Jadi kita nongkrongnya deket tukang sayur rame atau tempat orang biasa jualan sarapan di situ. Dan apalagi tadi gue punya cerita. Itu apa namanya? Ya tadi keliling gitu ya berarti. Oh iya, keliling. Dan dulu sempet ada 3 yang jalan gitu. Gua, temen gua, dan temen gua ada 2. Itu di 3 tempat lah, di sini sama di beberapa perumahan sekitar sini lah gitu. Jadi konsepnya kalau dari gua belum bisa, dan emang gua nggak pengen kayak gaji bulanan gitu. Gua lebih pengen bagi hasil biar effort dari orang yang ngebawa dari setiap gerobaknya itu punya effort lah untuk merawat tempat dan pasar yang dia ciptakan sendiri gitu. Kalau gua mulai awal-awal itu tahun sekitar 2023. Sekitar bulan November, setelah gua keluar dari pesantren, gua dihadiahin oleh bokap gua gerobak sate. Ini agar kamu bisa mandiri secara usaha. Ya, bokap gua karena seorang tukang, dia merancang desain inilah gerobaknya. Gitulah, kadang dulu gua kayak pandangan gue yang dulu, gue kayak aduh, gue begini banget, nasib gue begini. Ternyata setelah gue bisa melihat dengan cara pandang yang lebih luas gitu, ternyata kita tuh punya banyak privilege lah, termasuk dari nyokap kita. Jadi buat temen-temen ya nggak usah malu atau apalah kalau misalnya emang usaha kita dibantu sama orang tua gitu, terutama buat kelas bawah. Sebenarnya itu awalnya sih nggak nyokap gue juga pengennya pakai kendi satu itu. Ternyata setelah gue lihat-lihat juga ini bisa jadi kayak identitas sate gue dengan resep tradisional Solo gitu, menggunakan kendi. Karena di sini kan kebanyakan tukang sate ya pakai panci aja biasa gitu. Kalau gue masaknya menggunakan kendi gerabah gitulah, yang dibeli pas gue pulang kampung ke kampung mbah gue gitulah. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri ya gimana kita ininya aja sih. Awal-awal gue juga dagang, jujur men, gue awal-awal malu men, dagang anjir. Gue temen gue lulusan S1 gitu udah ada yang kerja kerah putih, sedangkan gue pedagang kaki lima. Tapi ya setelah gue lihat-lihat lagi, ya kita harus ngejalanin apa yang
ada di depan mata gitu. Sebenarnya buat malu atau gengsi gimana kita ngemasnya aja sih. Dan tadinya gue jualan biasa, terus gue tambahin pernak-pernik biar rapih, biar keren gitu. Gue pakai kayak kursi lipat skena atau apalah gitu. Gue jualan juga pakai sepatu. Terus tadinya gue ngebakar satenya tuh, ngebakar arangnya itu pakai kertas, gue ganti pakai gas. Gitu-gitu sih. Gimana kita ngemasnya. Sebagai anak muda menerabas gengsi gue gitu untuk berdagang kaki lima. Ya, jadi sebenarnya ya gue jalanin aja. Satu, emang karena nggak ada pilihan lain. Yang kedua, gue rasa ternyata gue bisa menabung banyak hal lah. Sukanya gue bisa ya, ternyata gue bisa menabung dan membayar hutang-hutang saya selama menjadi pengangguran. Membeli HP, kamera, laptop, ya dari sate ini sebenarnya. Dan dukanya lagi kalau hujan, dulu payung gua kecil men, ini nggak gede, dulu payungnya kayak payung buat orang biasa, buat manusia, terus gua ganti payung buat jualan kalau hujan. Tapi alhamdulillahnya juga kalau berkah hujan itu ternyata orang emang kebiasaan kalau hujan pengennya yang berasap-asap, anget-anget gitulah ya. Dan kebanyakan orang juga nggak masak kalau hujan, jadi lumayan rame lah pasca hujan tuh biasanya. Dan apalagi ya, oh iya ini juga gue dibantu privilege temen gue yang punya lapak ini, yang punya rumah ini. Dulu awal gue jualan hari pertama apa sama hari kedua gitu diborong semua sama yang punya rumah ini men. Jadi setiap orang lewat dijajanin sama dia sate, nah gitu. Itu bantu banget lah buat promosi. Terima kasih Pak Gianto kalau nonton video ini. Iya, dari pertama banget gue ngelapak di sini, baru terus nambah lagi di pasar, nambah lagi, dan kemudian sekarang lagi surut-surutnya, cuma hanya di sini karena belum ada apa namanya affiliate baru. Alhamdulillah sih nggak ada, kebanyakan karena alhamdulillah kayak gue ngelihat ya kultur di Indonesia gitu, kalau ngelihat anak muda jualan gitu. Nyokap mama tuh kayak seneng aja gitu loh. No, lihat no, dia aja anak muda bener jual sate gitu loh. Kayak ya secara nggak langsung juga menginspirasi lah. Itu bagian dari kayak yang gue targetin juga gitu loh. Gue ternyata ada teman gue yang terinspirasi untuk dagang sate, dan support dari teman-teman nggak ada yang negatif dan menghina saya sebagai seorang pedagang kaki lima, tapi malah mensupport. Saya senang itu. Pertama kenapa gue milih ayam? Karena itu juga sih, gue mikir harga nasi uduk, harga bubur itu bakalan kejangkau kalau gue juga jualan sate ayam secara kebiasaan masyarakat ya. Kebiasaan masyarakat juga buat budget sarapan tuh orang lebih budgeting sarapan besar tuh untuk makan malam. Jadi kalau buat sarapan ya kebanyakan orang Indonesia karena emang pekerja juga seadanya gitu. Jadi untuk kejangkau juga saya akhirnya milih untuk dagang sate ayam aja sih. Sehari rata-rata katakanlah 2,5 gitu ya, 2,5. Ini zaman gue nih, zaman dia nih nggak tahu nih, nggak jelas nih. Turun nih, siangan mulu. Nah, zaman gue sih paling sedikit 200, rata-rata sekitar 300 sampai 400 sih sehari. Tiap hari jualan tuh, nggak ada liburnya? Alhamdulillah kalau gua milih kayak gini sih, gua menghormati kayak upacara bendera hari Senin, gua milih untuk upacara bendera, jadi gua libur gitu loh. Gue ikut upacara. Alhamdulillah sih ngebawa banget ya, karena pendidikan pesantren tuh penting sebagai pendidikan budaya di pembentukan pemuda di awal-awal pertumbuhan gitu ya. Gua ngerasa kayak, gua usaha gini ternyata emang ada hubungannya gitu loh sama apa namanya yang di atas, kayak misal ada kayak pengemis lewat itu, kayak kalau nggak gue parkir di pasar tuh kadang kalau gue ngasih lebih gitu, kalau gue memberikan lebih kepada orang yang padahal nggak ada hubungannya langsung ke gue gitu, itu omsetnya jadi naik aja gitu. Sama gue jadi nggak berani kayak ninggalin sholat sebenarnya. Dan selain itu juga gue karena ngerasa kayak ada sebagian dari yang kita usahakan sebesar apapun gitu, ada hak orang lain gitu. Juga gue menyisihkan setiap harinya gitu untuk
apa namanya, infak ke, bukan ke masjid, ke mana ya, tapi ke pesantren-pesantren yang dulu gua sekolah di sono, adik gua sekolah di sono gitu loh. Sebenarnya inspirasi sih nggak tahu, gue nggak punya inspirasi sebenarnya, cuma kayak ngejalanin aja apa yang gue bisa jalanin, seriusin apa yang harusnya gue seriusin, karena emang sebagai anak muda distraksinya tuh banyak, ego kita gede, kita pengen sukses segala macem lah, tapi ya itu kan apa ya, pengaruh imajiner aja dari kita mengkonsumsi video-video di Instagram gitu. Tapi sebenarnya kalau emang kita mau memperbaiki kualitas ekonomi, ya jalani apa yang ada di depan mata dengan sungguh-sungguh gitu loh, bukan dengan setengah-setengah. Itu sih sebenarnya yang selama ini gue pelajarin dan terus gue perbaikin, gue perbaruin, karena penting gitu. Konsistensi itu apa ya, lebih penting dari segala macam kata mutiara lah, intinya itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini yang membantu meliput UMKM seperti saya. Subscribe juga di YouTube dan Instagram Tutur Usaha. Dan closing statementnya, yang sudah boleh pulang.